Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tutor Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, kali ini kembali tutor mengisi mata kuliah strategi pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada modul 7 mengenai keterampilan dasar mengajar 1. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu modul 7 mengenai keterampilan dasar mengajar 1. Pada modul 7 ini dibagi menjadi 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 mengenai keterampilan bertanya. Kegiatan belajar 2 mengenai keterampilan memberi penguatan, dan kegiatan belajar 3 keterampilan mengadakan variasi. Pada modul 7 ini tentang keterampilan dasar mengajar 1, komponen-komponen keterampilan bertanya yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar. Di sini menjelaskan tentang komponen-komponen diantaranya yaitu tentang penguatan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pada poin ini menguraikan pertanyaan yang diajukan guru hendaknya singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Selanjutnya, pada pemusatan acuan. Pada poin B ini menguraikan sebuah pertanyaan yang hanya dapat dijawab jika yang ditanya mengetahui informasi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Misalkan contoh, kita sangat beruntung karena memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang dapat dipakai berkomunikasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Filipina memiliki lebih dari satu bahasa pengantar. Jadi contoh itu menunjukkan bahwa acuan yang diberikan guru merupakan pedoman dalam menjawab pertanyaan. Pada poin berikutnya tentang komponen pemusatan. Pada poin ini pemusatan pertanyaan dapat dibagi menjadi pertanyaan luas dan pertanyaan sempit. Pertanyaan luas menuntut jawaban yang umum dan cukup luas, sedangkan pertanyaan sempit menuntut jawaban yang cukup khusus dan spesifik. Contoh misalkan pertanyaan, sebutkan tarian-tarian daerah dari Jawa Tengah. Pertanyaan pertama yang bersifat sangat luas. Contoh yang kedua, di antara tarian-tarian daerah dari Jawa Tengah dan tarian apa yang merupakan tarian anak-anak. Jadi yang pertanyaan yang nomor 2 adalah pertanyaan yang sudah terpusat, yaitu hanya menanyakan tarian daerah yang merupakan tarian anak-anak. Itu contoh komponen pemusatan pada contoh 1 dan contoh yang kedua. Kemudian berikutnya adalah komponen pemindahan giliran. Pada poin ini ada kalanya sebuah pertanyaan yang cukup kompleks dan tidak dapat dijawab dengan secara tuntas oleh seorang siswa. Misalkan contoh, pertanyaan dari guru, bagaimana pendapat Anda mengenai penyelenggaraan lomba karya ilmiah tahun ini? Dijawab oleh siswa 1, menjawab sangat baik.
Artinya, contoh pertanyaan yang dapat dipindah gilirkan, didiskusikan pertanyaan tersebut dengan teman-teman Anda. Selanjutnya adalah komponen penyebaran. Pada poin ini, penyebaran pertanyaan berarti menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Kalau mungkin semua siswa di dalam kelas mendapat giliran yang merata untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi teknik penyebaran perlu diperhatikan oleh guru, lebih-lebih bagi guru yang biasa mengajukan pertanyaan kepada siswa tertentu. Lalu komponen berikutnya adalah pemberian waktu yang berpikir. Pada poin yang pemberian waktu yang berpikir ini, untuk menjawab satu pertanyaan, seseorang memerlukan waktu untuk berpikir. Demikian juga seorang siswa yang harus menjawab pertanyaan guru memerlukan waktu untuk memikirkan jawaban pertanyaan tersebut. Jadi oleh karena itu, setelah mengajukan pertanyaan, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta dan menunjuk siswa untuk menjawabnya. Jadi kebiasaan guru yang menunjuk siswa lebih dahulu untuk menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan diajukan tidak dapat dibenarkan. Itu pada komponen pemberian waktu yang berpikir. Selanjutnya, komponen yang terakhir pada keterampilan bertanya ini adalah komponen pemberian tuntunan. Pada poin ini, kadang-kadang pertanyaan yang diajukan guru tidak dapat dijawab oleh siswa, ataupun jika ada yang menjawab, jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, guru tidak boleh diam dan menunggu sampai siswa memberikan jawaban. Jadi guru harus memberikan tuntunan yang memungkinkan siswa secara bertahap mampu memberikan jawaban yang diharapkan. Itu uraian daripada komponen pemberian tuntunan terhadap siswa yang dijelaskan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian poin yang berikutnya adalah komponen keterampilan bertanya lanjutan. Pada uraian ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah komponen keterampilan tentang pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Berikutnya adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Pada poin yang pertama tentang pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan biasanya diajukan guru mengundang siswa untuk berpikir. Berpikir merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Jadi sehubungan dengan hal itu, guru hendaknya berusaha mengajukan pertanyaan yang tergolong pada tingkat kognitif tinggi dari taksono Bloom. Dengan demikian, guru diharapkan mengajukan pertanyaan yang bersifat pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis dan sintesis atau evaluasi dan kreasi. Jadi pertanyaan yang bersifat ingatan hendaknya dibatasi sesuai dengan sifat materi dan karakteristik siswa. Selanjutnya, tentang pengaturan urutan pertanyaan. Di sini, agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara baik dan wajar, guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan. Misalkan pertanyaan pada tingkat tertentu hendaknya dimantapkan, kemudian beralih ke tingkat pertanyaan yang lebih tinggi. Jadi oleh karena itu tidak dapat dibenarkan jika guru sudah mengajukan pertanyaan yang menuntut siswa untuk melakukan analisis, padahal siswa mampu menjawab pertanyaan yang bersifat pemahaman. Itu adalah urutan pertanyaan yang tidak teratur, misalkan yang bolak-balik dari tingkat tinggi ke rendah atau tinggi lagi kemudian tingkat yang sedang. Hanya akan mengajukan siswa dan dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir siswa.
Selanjutnya penggunaan pertanyaan pelacak. Pada komponen yang ketiga ini teknik pertanyaan pelacak itu dapat digunakan guru, misalkan meminta klarifikasi atau meminta siswa memberikan alasan atau meminta kesepakatan pandangan siswa. Kemudian selanjutnya meminta ketepatan jawaban kepada siswa tersebut, kemudian meminta jawaban yang lebih relevan atau meminta kepada siswa memberikan contoh, atau bisa juga meminta jawaban yang lebih kompleks. Ini pada komponen-komponen penggunaan pertanyaan pada pelacak pada komponen yang ketiga. Pada komponen yang keempat tentang peningkatan terjadinya interaksi, itu ada cara-cara peningkatan terjadi interaksi yang bisa dilakukan. Pada poin 1 misalkan menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa. Kemudian mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan sehingga guru bukan satu-satunya orang yang bertanya dalam kelas. Atau bisa juga selanjutnya siswa mengajukan pertanyaan, memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga terjadi interaksi antar siswa. Itu uraian sedikit tentang komponen keterampilan bertanya. Berlanjut kita pada prinsip penguatan. Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan atau hal-hal yang mempengaruhi keefektifan pertanyaan. Ada beberapa poin prinsip-prinsip yang saya tampilkan. Yang pertama adalah prinsip kehangatan atau keantusiasan. Poin yang kedua adalah prinsip menghindari kebiasaan-kebiasaan. Lalu poin yang ketiga, memberikan waktu yang berpikir. 4, menyiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan. Yang kelima, menilai pertanyaan yang telah diajukan. Pada prinsip 1 tentang kehangatan dan keantusiasan, di sini hendaknya diajukan dengan penuh keantusiasan dan kehangatan karena hal-hal akan mempengaruhi kesungguhan siswa dalam menjawab pertanyaan pada poin 1. Kemudian prinsip yang kedua mengenai menghindari kebiasaan-kebiasaan, misalkan kebiasaan mengulangi pertanyaan sendiri, kebiasaan mengulangi jawaban siswa, kebiasaan menjawab pertanyaan sendiri, kebiasaan mengajukan prinsip yang memancing jawaban serentak, kemudian kebiasaan mengajukan pertanyaan ganda, lalu kebiasaan menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. Itu yang harus dihindari pada prinsip penggunaan dalam menerapkan keterampilan bertanya. Lalu kemudian prinsip yang ketiga yaitu memberikan waktu yang berpikir. Pada pertanyaan tingkat lanjut, waktu yang berpikir diberikan hendaknya lebih lama dari waktu yang berpikir yang diberikan ketika menerapkan keterampilan bertanya dasar. Jadi hal ini sangat perlu diperhatikan kepada guru karena siswa memerlukan waktu yang cukup untuk berpikir dalam menyusun jawabannya. Jadi pada poin yang ketiga ini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari jawaban sehingga siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru pada saat pemrosesan dalam proses belajar mengajar di kelas tersebut. Lalu kemudian
Prinsip yang berikutnya adalah menyiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan. Pada prinsip ini, pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan oleh guru hendaknya disiapkan secara cermat sehingga urutan tingkat kesukaran pertanyaan dapat disusun lebih dahulu dan materi pelajaran dapat dicakup secara tuntas. Pada poin yang kelima atau prinsip yang penguatan pertanyaan yang kelima adalah tentang menilai pertanyaan yang telah diajukan. Pada poin yang kelima ini hendaknya dinilai oleh guru setelah pertanyaan berlangsung sehingga ketepatan jumlah pertanyaan ataupun tingkat daripada kesukaran kualitas pertanyaan dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan cakupan materinya dapat diketahui dengan jelas. Ini adalah 5 prinsip penguatan pada pertanyaan. Seperti yang diuraikan tadi, ada penguatan, komponen penguatannya, penguatan verbal, penguatan non verbal, penguatan tak penuh. Pada penguatan verbal, kata-kata yang harus bagus. Kemudian penguatan yang non verbal adalah mimik ataupun gerakan tubuh ataupun gerakan yang mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan. Jadi perbedaan antara verbal dan non verbal adalah kata-kata yang bagus ataupun mimik dan gerakan tubuh yang sangat menyenangkan. Dan kemudian penguatan yang tak penuh. Ada prinsip penguatan, ada beberapa poin. Prinsip kehangatan dan antusias, kemudian kebermaknaan, lalu menghindari penggunaan respon yang negatif. Ini penggunaan yang menghindari penggunaan respon yang negatif adalah mengenai sasaran penguatan yang harus diberikan yang segera ataupun variasi dalam penguatannya. Kemudian keterampilan variasi. Keterampilan variasi tujuannya adalah menghilangkan kebosanan, meningkatkan motivasi, mengembangkan keinginan siswa, melayani gaya belajar yang variatif, kemudian meningkatkan kadar keaktifan siswa. Berlanjut pada komponen keterampilan, mengadakan variasi. Yang pertama yaitu gaya mengajar, kemudian pola interaksinya, kemudian penggunaan alat bantu pembelajarannya yang seperti apa, misalkan melalui audio, melalui visual, audio visual, dan lain sebagainya. Ada prinsip penggunaan. Prinsip penggunaan seperti prinsip bermakna, kemudian prinsip wajar, prinsip berlangsung secara lancar, lalu prinsip penggunaan perlu, perencanaan, dan pengorganisasian yang wajib. Komponen keterampilan bertanya itu menjelaskan keterampilan merencanakan penjelasan pada rencana isi pesan ataupun materi ataupun menganalisis karakteristik penerima pesan. Lalu kemudian keterampilan menyajikan penjelasan, misalnya menguraikan tentang kejelasan, penggunaan contoh ataupun ilustrasi, pemberian tekanan ataupun balikan. Ini adalah komponen keterampilan dalam menjelaskan. Berlanjut kita pada prinsip penggunaan. Beberapa poin. Prinsip memperhatikan hubungan antara guru dengan murid. Prinsip penjelasan dapat diberikan pada awal,
tengah, dan akhir pada proses pembelajaran. Prinsip penjelasan harus bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip penggunaan penjelasan dapat disajikan sesuai dengan rencana. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Tunggu kami video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.